Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf Pak, kami mengganggu aktivitas Bapak pada siang hari ini. Kami mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya, Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, mendapatkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami mendapatkan tugas terkait mata kuliah pengantar sosiologi tentang kelompok sosial. Di mana saya akan memperkenalkan diri. Saya Wahyu Febrianto dan saya Fira Yudi Nandita. Saya Hairunisa. Nanti saya juga ditinggali namanya siapa. Iya. Jenengan asmanipun? Nama saya komplit Sudarto Hadi Sunyoto. Selaku? Kalau di dalam Pepabri, saya sekretaris Pepabri Kelurahan Kapas Madya Baru. Yang pokok itu, tapi juga Kelurahan Gading Tumut sini, terus Kelurahan mana itu Simokerto juga Tumut di sini, terus Kelurahan Rangkah juga ikut di sini, karena di sana tidak ada yang mau jadi ketua dan sekretaris. Jadi di Kelurahan Kapas Madya Baru sini, Pepabri saya sekretarisnya. Nah kalau veteran, saya kepala kelompok Kapas Madya Baru atau kelompok 5. Ada kalanya kami ingin mengajukan pertanyaan terkait Pepabri ini, Pak. Yang pertama itu apa yang melatar belakangi terbentuknya Pepabri ini? Sebelum sampai tanya itu juga ganti saya tanya, ngerti nggak artinya Pepabri? Oh iya, belum. Ya, belum. Belum tahu singkatannya. Jadi Pepabri itu Persatuan Purnawirawan ABRI, masih lama. Kalau sekarang kan sudah tidak ABRI lagi, tapi sudah TNI dan Polri. Iya. Nah, karena ini kelompok-kelompoknya masih orang lama, masih menggunakan Pepabri. Walaupun dari pusat sana, nah itu dari Pak Agung Gumelar juga kelompoknya masih namanya Pepabri. Walaupun sudah ada TNI, walaupun sudah ada Polri. Kalau dulu kan Pepabri itu Polri dan TNI jadi satu. Pangkat pun kan juga sama. Nah sekarang TNI sendiri, Polri sendiri. Nah, terus apa tadi pertanyaannya? Yang Melatar belakangi terbentuknya Pepabri. Nah, yang melatar belakangi Pepabri itu karena walaupun pensiunan atau purnawirawan TNI dan Polri itu sudah purna tugas, ya, nah, masih di dalam cadangan kemiliteran, masih pada suatu saat yang masih sekiranya mampu, masih mungkin bisa digunakan untuk berkecimpung di dalam urusan ke TNI-an atau ke ABRI-an tadi itu. Walaupun sudah pensiun, sudah purna. Jadi umpamanya pensiun waktu zaman saya ini kan usia 48 tahun. Nah usia 48 tahun itu bagi orang-orang yang masih fisiknya sehat, masih termasuk usia produktif. Sehingga pada suatu saat masih bisa ditarik lagi, suruh jadi apa. Sehingga di tempat saya waktu zaman saya dulu, kalau sekarang kan pensiun itu usianya 54 tahun. Kalau saya masih 48 tahun, sehingga waktu itu selesai purnawirawan TNI,
masih banyak yang menjadi security atau pengaman. Nah sekarang sudah tidak bisa karena usianya sudah 54. Nah, sehingga saya pun waktu itu karena waktu pensiun saya masih bekerja di pelayaran pun sampai mau berhenti itu baru tahun 2001 itu aja karena saya sudah tidak mau lagi karena saya sudah nyelot tua, mosok mek ribut urusan dunia saja. Jadi pelan-pelan pun saya sadar bahwa orang tua pun itu juga masalah mencari harta pun juga dikurangi. Yang mulai pelan-pelan diperbanyak adalah urusan kepada Tuhan. Jadi yang melatar belakangi pepabri itu, yaitu tadi untuk sebagai wadah para purnawirawan untuk bisa berkumpul lagi sehingga saling tukar-menukar informasi dan saling juga silaturahmi, saling mengadakan sharing, juga saling curhat di antara yang satu dan yang lainnya. Umpama ada keluhan, contohnya kalau seperti saya sekretaris wakil daripada pimpinan pepabri. Nah, kalau ada masalah-masalah apa yang sekiranya tidak bisa diselesaikan secara intern di dalam rumah tangganya, mungkin juga curhat ke saya. Apalagi saya masih aktifnya, itu saya itu menjadi konseling, ngerti konseling? Iya, ngerti. Konseling apapun, masalah agama sesuai yang saya mampu, dan masalah juga keluarga. Baik itu keluarga dari lingkungan TNI sendiri, baik itu dari lingkungan mahasiswa, karena saya dulu juga pernah kuliah di ABA, Akademi Bahasa Asing Web Bahasa Inggris. Nah, jadi selama kita itu ada waktu, where there is will, there is way. Jadi dimana kita itu ada kemampuan, itu pasti ada jalan. Nah itu tadi, seperti juga di dalam agama kan gitu. Dari latar belakang terbentuknya pepabri ini apa saja kegiatan yang dalam mengadakan pertemuan, perkumpulan supaya kita ini kalau pada suatu saat masih bisa digunakan untuk apa, kita itu untuk kepentingan itu, karena kita itu masih terikat oleh dengan cadangan kemiliteran itu. Jadi apa itu kalau di angkatan darat itu ada ya istilahnya anggota cadangan. Jadi yaitu tadi yang pada suatu saat masih perlu dibutuhkan. Nah, mungkin harus sanggup ditarik kembali, didinaskan pokoknya di urusan pemerintahan, urusan kemiliteran. Meskipun udah purnawirawan. Iya, nah itu harus ada di. Nah ini apa? Saya lupa cadangan. Oh iya ya itu tadi sebagai tenaga cadangan. Nah juga saling mengadakan silaturahmi, mereka tiap bulan ketemu, yaitu saling mengadakan pertukaran pikiran, ada masalah apa kita omongkan bersama di situ. Selanjutnya untuk setiap kali perkumpulan, apakah terdapat peraturan-peraturan atau norma tertentu yang berlaku di pepabri ini? Yang berlaku di pabri yang enggak, ya terutama karena ini persatuan, perkumpulan, ya toh. Nah itu juga harus membayar iuran. Nah habis itu juga karena kita itu juga dana dari pemerintah itu kita mengadakan dana kalau ada keluarga daripada pensiun itu ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, kita mengadakan santunan, karena santunan dari pemerintah sendiri itu kan kecil sekali. Nah kalau kita kan bisa dengan secara sukarela, bisa hanya dari 10, 20, 30 sampai 100
kan santunan yang kita berikan kepada yang sakit, santunan kita berikan kepada yang meninggal dunia itu kan agak lebih besar daripada yang diberikan oleh pepabri sendiri tadi. Untuk hal yang terakhir dari kami, dari terkait latar belakang, terkait peraturan dan nyinggung manfaat tadi, bagaimana hubungan antara anggota satu dengan yang lainnya, Pak? Nah ya, hubungan antara yang satu dengan lain-lain itulah kita itu merasa orang-orang pensiunan merasa sudah istilahnya sudah tidak terpakai, karena kalau di dalam bahasa Malaysianya kan kita ini sudah istilahnya pasukan tak berguna, sehingga walaupun mendapat sebutan gitu kita harus masih berusaha mempergunakan kesempatan itu untuk diri sendiri dan orang lain. Selain untuk keluarganya sendiri, juga untuk keluarga kita persatuan pepabri itu tadi, siapa tahu kita masih digunakan untuk orang lain. Contohnya ya dalam masalah kesosialan, yaitu tadi saling tolong menolong, bisa menggerakkan di kampung kalau ada apa-apa. Kan lek sing teko pepabri kan banyak tahu iso ngatur ngene. Apalagi dalam waktu akan 17 Agustus. Nah, dimintai begini-begini, menceritakan masalah lalu, masalah sejarah-sejarah ABRI, terutama sejarah-sejarah di Surabaya, apa yang disebut nilai-nilai 45 dan lain sebagainya, itu karena ABRI lebih tahu. Sehingga di dalam kerja bakti apa itu kan ditunjuk sampai Pak singatur ini dan itu, nah kan bisa iki di kono, iki di kene, iki anu nanti sampahnya ditaruh di sini, apa ya apa kan gitu. Lek kalau sing ngono kan saenake dhewe ae. Sepertinya itu. Dari teman-teman ada yang lain? Bisa mentanyakan pengumuman. Oh iya. Ini kok Pak, ada kayak kan ada sekretaris, berarti untuk struktur organisasinya itu terstruktur secara rapi gitu ya Pak? Iya ya, ada ketua, ada ketua, sekretaris sampai ya, divisi-divisi. Ya gitu. Ada bagian ada bagian sosial ya apa gitu tadi. Oh, gitu. Karena gitu kan kita itu bayar iuran. Iuran itu dikelola. Oleh bendara. Saya sendiri nggak tahu bendaranya itu berapa, yang berapa persen itu untuk pusat pepabri di Surabaya sini ini. Nah, terus yang sekian persen untuk ranting, sekian persen untuk apa, untuk nanti kalau ada kematian, ada orang sakit berapa itu saya tidak tahu, itu bendahara yang tahu. Oh iya. Nah, tapi kalau yang istilahnya nggak terbatas, yang sosial tadi itu ada meninggal, yang seharusnya kalau dari pepabri sendiri itu hanya umpamanya dapat 300 umpamanya. Nah, kita ini kan dapat lebih. Ada yang sedang pas punya uang ngasih 50, ada yang dikumpulnya malah lebih dari 500, gitu bantu. Terus ada yang sakit, kita rame-rame foto besuk. Nah, selain kita juga memberikan itu, kan juga memberikan oleh-oleh, entah makanan, juga amplopan kan gitu kan ada. Iya. Nah, kalau dari pemerintah kan pancet. Umpamanya 300 itu sampai bilang tahun ya 300 itu. Jadi kalau kita dari sukarela ini kan bisa ngerti ada peningkatan. Masa aku anak wong loro mek ngekek 20 ya umpamanya gitu. Kalau tak kayak 50, yang mana beberapa orang kan jadi lebih banyak. Iya, banyak. Untuk anggotanya sendiri berapa orang, Pak? Kurang lebih di Kelurahan Kapas Madya Baru ini, kalau anggotanya daftarnya kurang lebih sekitar 90 orang. Tapi kalau sedang ada perkumpulan pertemuan, kurang lebih hanya sekitar 30 atau 40 yang hadir. Karena yang lainnya kan sudah sakit parah. Yang sudah ya banyak yang sudah sakit, sudah tidak bisa berjalan. Kan saya sendiri kan sebetulnya kalau berjalan sudah pakai tongkat. Tapi kan karena kemauan saya itu walaupun sakit kan nggak dirasakan sakit kan gitu. Tapi masih kemauan itu masih besar, sehingga walaupun saya itu istilahnya dikelar dalam kelompok ABRI sebagai sekretaris, di dalam kelompok veteran sebagai kepala kelompok, kalau ada apa-apa, saya dibantu istri saya untuk mengantarkan undangan, untuk apa. Kalau yang dia tidak punya telepon, ya didatangi ke rumahnya, tapi kalau yang saya ada telepon, saya telepon melalui telepon. Kan gitu. Kalau anggota untuk veterannya
kelompok Kalau anggota veteran? untuk veteran di tempat saya sini hanya kurang lebih sekitar 14. Oh, 14 orang. 14 itu aja kalau sedang ada pertemuan tiap bulan di Butirahai di Kecamatan Tegalsari. Nah itu dari kelompok saya itu kadang-kadang yang datang itu hanya 7, hanya 5 gitu. Yang lainnya nih ya itu tadi sakit, yang sudah tidak bisa berjalan, yang kalau jalan susah. Ya kan maklum kita itu rata-rata sudah di atas 60. Udah di atas 60. Nah itu ya kayak Pepabri apa itu kan rata-rata orangnya sudah di atas 50. Iya. Karena habis pensiun sekarang kan 54. Nah nanti masuk ke pabrik itu anggota-anggota baru itu umurnya 56, 57, 58. Oh gitu. Nah terus yang sebagian besar ya sudah di atas 70. Iya. Kayak saya ini sudah 76 mau 77. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.